Haleluya. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita seutuhnya untuk menghampiri tahta hadirat-Nya. Kita angkat pujian. Oh mulianya hadirat-Mu. Panggil untuk bangkit berdiri. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baiknya memuja
ini karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini Engkau boleh perkenanan kami semua untuk masuk dalam bait-Mu. Untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati suasana surga. Atmosfer surgawi turun di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Pengurapan-Mu ada bagi semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu menikmati dan menikmati. Menikmati kasih setia-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kuasa-Mu yang dahsyat. Kami rindu pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, beracaralah Engkau Roh Kudus. Bertahtalah Tuhan di atas pujian kami. Karena kami tahu dengan kehadiran-Mu Tuhan kami dapat diperbarui dan diperbarui di dalam Engkau. Ya Rama-Lama Sangkala Takaya. Ya Lama-Lama ya Wala Sangkara Takaya Wala Siki ya Rama-Lama ya bahwa kami terus dalam perkenanan-Mu Tuhan. Tubuh jiwa roh kami fokus dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau dengan pujian yang kami naikkan dari dasar hati kami Tuhan. Engkau ada di sini. Sementara kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan membawa persembahan kami pagi ini, yaitu pujian kami bagi Engkau. Kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi kami. Ya Rama-Lama ya Wala Sangkala Takaya Wala Siki ya Rama. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan ingin memuji Engkau. Anak-anak-Mu yang belum ada di tempat ini Tuhan lawat. Tuhan gerakkan hatinya untuk datang beribadah memuliakan Engkau. Dalam perjalanan Tuhan sertai satukan hati kami pagi ini Tuhan. Untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan tetap masuk dalam hadirat Tuhan saudara yang nikmati. Nikmati kuasa Tuhan yang mau bekerja melawat saudara dan saya. Apapun yang saudara bawa pagi ini, Tuhan Maha tahu. Saya dari sini gak bisa melihat keadaan saudara. Tapi mata Tuhan tertuju untuk saudara dan saya pagi ini. Apapun kondisi kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Masuk. Kita angkat pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh ya saudara. Kayaknya barusan kok iramanya kayaknya kok rodok lemes gitu. Ayo pagi ini kita sudah diberi kesehatan dari Tuhan. Muliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Musik agak cepat sedikit.
Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dari pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kur dari Komsel Philadelphia. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya
sampai saat ini kita masih bisa bertahan. Bertahan dalam situasi dan kondisi yang harus kita hadapi. Satu perkara, karena itu kebaikan Tuhan. Karena kita melewati bersama Tuhan di hari-hari kami. Saat kita dalam keadaan sesak, saat kita dalam keadaan penat, saat pergumulan hidup kita terlalu bertubi-tubi, yang harus kita hadapi satu perkara, kita mau ingat lagu ini. Bahwa Tuhan Yesus baik. Bahwa Tuhan Yesus baik. Bahwa Tuhan Yesus baik. Tidak ada seorang pun yang memiliki kebaikan seperti Allah kita. Pagi ini kita merasa bangga memiliki Allah seperti Dia. Kita siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Kalau sampai saat ini kita masih tetap ada di dalam perkenanan Tuhan, itu karena Tuhan baik. Kalau kita masih saat ini sanggup menghadapi apapun di hadapan kita, itu karena Tuhan baik. Sebab itu kita mau belajar untuk tidak berputus asa. Kita mau belajar untuk tetap gandul Tuhan. Untuk tetap bersandar, untuk tetap berfokus, untuk tetap mengandalkan Dia. Karena hanya satu-satunya Dia yang kita andalkan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin Tuhan, amin. Semua yang ku alami bersama, haleluya, haleluya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kami minta dengan hormat Bapak Henoh akan pimpin kita di dalam doa firman. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terbukti pagi ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Terlebih kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan terindah pagi ini untuk boleh kami kembalikan ke hadirat Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan ada di tempat ini. Kami rindu terus Tuhan melawat hidup kami, menjaga hidup kami. Menjadikan kami semakin hari semakin seturut dengan firman Tuhan. Semakin hari semakin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini yang menjadi kekuatan hidup kami, membawa langkah kami semakin hari semakin tertuju kepada Tuhan. Lembutkan hati kami, mungkin selama ini kami mengeraskan hati kami. Kami membuka selebar-lebarnya Roh Kudus untuk memampukan kami, melembutkan kami. Biar benih firman itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati hambamu, urapi hambamu, urapi kami semua. Dan kami boleh menerima berkat firman Tuhan ini dengan bebas, dengan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Kami serahkan, kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa Allah kita. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara boleh menang pagi hari ini. Amin. Menang terhadap apa? Terhadap rasa malas kita. Menang terhadap apa? Mengenyampingkan hati kita yang sedang sakit. Fokus pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kesempatan pada pagi hari ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa. Mari kita sama-sama akan senantiasa fokus kita hanya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Perfect love itu hanya ada satu, only one. Jadi tidak ada duanya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia tidak sempurna, terbatas. Dari ungkapan ini Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau ajak untuk kita saling memahami, untuk supaya kita saling mengerti dan tidak saling menuntut. Kasih suami terhadap istri terbatas. Kasih istri terhadap suami pun terbatas. Orang tua kepada anak terbatas. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita jangan kecewa. Hanya karena keterbatasan kasih itu yang ada di dunia ini kita kecewa. Oleh sebab itu awal tadi saya sudah katakan bahwa hanya kasih yang dimiliki oleh Yesus yang sempurna. Bukan berarti melalui ucapan penyampaian saya pagi hari ini lalu kita timbul curiga kepada pasangan kita. Tetapi mari kita mau sama-sama berusaha memiliki kasih yang sama seperti yang Yesus punya. Katakan amin. Berbeda dengan kasih Allah yang sifatnya tanpa syarat dan tanpa batas. Kita akan lihat apa saja bentuk kasih yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita akan buka dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, satu pembacaan yang tidak asing buat kita. Tetapi mari kita baca ayat ini dengan seksama, pelan-pelan saja, kompak dan jelas. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah ketemu semua berarti 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah yang terbesar dan tak terbantahkan adalah pengorbanannya di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan jelas ayatnya yang ke-16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Visi pengorbanan Yesus tidak hanya mandek satu fase saja, tetapi sempurna, mutlak. Tidak ada duanya, hanya satu. Sampai kepada kekekalan, dia pikirkan dan dia rancangkan itu. Kalau kita hanya sampai pemahaman kita seperti yang saya ucapkan itu sangat-sangat minim sekali. Tetapi yang harus kita pahami proses bagaimana manusia itu diselamatkan. Amin. Prosesnya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Memberikan dirinya sebagai ganti kita. Makanya sangat disayangkan bila dijumpai seorang anak Tuhan masih mengukur di dalam saat dia beribadah. Wah, pelayan-pelayannya ndak nyenengke kok. Wah, musiknya dirungokke angel, mau dibawa kemana gender musiknya. Oh, majelisnya koyo kae kok. Seorang anak Tuhan masih mengukur-ngukur seperti itu. Bapak Ibu Saudara, berarti anak Tuhan itu tidak paham seberapa besar pengorbanan Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini saya rindu kita bersama. Fokus utama kita datang beribadah, memberikan korban persembahan. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa korban, yang namanya korban itu menyakitkan. Salah satu contoh kecil, gembalane jengkel ke kok. Mesti kan ketemu sama gembalane kan ya. Tetapi kalau tetap datang fokus kita kepada Tuhan. Apa meneh ibu gembalane, isih enom. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Atas kasih Tuhan yang tidak ada duanya. Kasih Tuhan yang sempurna itu yang sudah dinyatakan diberikan dalam hidup kita. Pengiringan kita tidak terpengaruh dengan hal-hal itu tadi. Amin. Kita wujud nyatakan kasih persaudaraan itu terpelihara. Amin. Kalau kasih persaudaraan itu diusahakan ada lalu tidak ada tantangannya, tidak asik. Pasti ada dalam kita mewujudkan 1 tahun ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita sudah mau sampai bulan Desember. Kita mau lihat sudah terwujud atau belum tema kita. Jangan sampai hanya ngomong-ngomong saja. Omon-omon saja. Tetapi mari kita bersama-sama wujud nyatakan camaraderie itu. Sehingga Wiradesa boleh melihat, Wiradesa boleh menyaksikan, Wiradesa boleh merasakan kasih persaudaraan itu nyata. Kalau ada sesuatu hal yang mengganjal di hati, lebih baik dibicarakan, amin. Diomongkan, diutarakan, kita akan berbenah masing-masing, berbenah sama-sama menuju terwujudnya kasih persaudaraan itu. Saya yakin, saya percaya kalau firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu benar-benar kita pahami, kita akan berkata, lumrahlah. Namanya masih manusia,
pasti ada kekurangannya. Yuk saling memaafkan. Katakan kiri kanan, yuk saling memaafkan. Yuk saling mengampuni. Jangan sampai pelayanan kita mandek hanya hal-hal seperti itu. Amin. Ingat, kita ada pagi hari ini semua karena Tuhan baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa saja bentuk kasih yang Allah berikan kepada kita? Yang kedua adalah Allah memelihara hidup kita. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Kita rindu baca ayat ini bareng-bareng biar termeterai di hati kita. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Pada hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selagi kita serius mendahulukan, memprioritaskan Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan. Itu harus ditanamkan di hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Selagi kita bekerja, berusaha sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak dalam sekolah, sertai itu dengan pengiringan yang sungguh kita kepada Tuhan. Karena di dalam semuanya itu Tuhan akan tambahkan. Berbicara berkat-berkat jasmani, berbicara mengenai apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara percaya itu? Amin. Berbicara mengenai apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan termasuk untuk bayar kuliah anak. Apalagi untuk beli beras setiap harinya. Tidak hanya sampai di situ. Tuhan dengan kasih-Nya tidak hanya memberikan janji, tetapi mewujud nyatakan masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita, dan masa depan cucu-cucu kita. Wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia. Dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saya akan cepat Bapak Ibu Saudara. Allah memberikan jaminan masa depan. Kalau pemerintah memberikan jaminan masa depan bagi mereka yang PNS, itu pensiun. Lalu kita anak-anak Tuhan yang bukan PNS, kira-kira ada masa depan? Ada, karena janji Allah memberikan jaminan masa depan. Tidak asing lagi Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kita baca lagi bersama-sama ayat ini. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Pada hitungan ketiga kita baca ayat ini. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sejak penciptaan Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang baik. Sejak penciptaan Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang baik, bahkan teramat baik bagi kita orang yang percaya. Kalau kita pegang hal ini Bapak Ibu Saudara, kita akan dengan mantap,
kita akan dengan pasti dalam menjalani hari-hari kita. Janji ini pun mencakup Tuhan akan pelihara usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah turun, tetapi mengalami satu peningkatan satu ke peningkatan yang lainnya. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini yang harus kita senantiasa tanamkan dalam diri kita. Sehingga pengiringan kita, ibadah kita tidak hanya berfokus kepada apa yang awal tadi saya sudah sampaikan. Sehingga mempengaruhi pelayanan kita, sehingga mempengaruhi pengiringan kita dan kesungguhan kita. Kalau ketiga hal ini kita sadari dan betul-betul ada dalam diri kita, kita akan penuh sukacita, baik dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya berkhotbah, pimpin pujian, jadi guru sekolah minggu, pengurus pemuda, pengurus wanita, pengurus pria. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di rumah berdoa, hari Kamis doa puasa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di sini. Itu juga melayani. Melayani suami dengan baik, melayani istri dengan baik, melayani anak-anak dengan baik. Itu pun namanya pelayanan. Katakan amin. Sehingga tidak ada kata sungut-sungut. Ya kowe nek ngeki duit aku oke ya tak layani, nek ora ya aja takon aku golek ganti liyane. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan kita adalah harga mati. Amin. Semua itu pasti bisa dilewati. Perhatikan di sini, hidup itu tidak panjang. Dan setiap detik yang lewat gak bisa kita ulang. Banyak orang baru sadar tentang hal penting pas sudah terlambat. Nah, biar kita gak buang waktu sia-sia, ada beberapa hal yang harus kita sadari lebih cepat. Semakin kita ngerti ini dari sekarang, makin gampang kita ngatur arah hidup kita sendiri. Ada 7. Yang pertama, waktu nggak bisa diputar balik. Kita nggak bisa nego sama waktu. Kalau hari ini kita sia-siakan, besok kita bakal menyesal. Jadi manfaatkan waktu sekarang buat hal yang benar-benar berarti. Kalau setuju katakan amin. Yang kedua, enggak semua orang peduli sama kita. Bukan berarti dunia ini jahat, tetapi kenyataannya orang punya urusan masing-masing. Jangan berharap semua orang ngerti perasaan kita. Yang penting kita ngerti diri kita sendiri. Katakan amin. Lalu yang ketiga, kesehatan itu investasi. Maka kita harus jaga, jangan makan sembarangan. Amin. Bergadang tiap hari. Amin. Itu mungkin gak kerasa sekarang, tapi nanti kita yang akan rugi. Badan sehat bikin kita bisa melakukan apa saja. Yang keempat, uang itu penting, tetapi bukan segalanya. Uang itu bikin hidup lebih mudah. Tapi kalau kita ngejar uang saja tanpa arah, ujungnya kosong. Kita harus keseimbangkan dengan bikin hidup kita punya makna. Apa maksudnya hidup kita bermakna? Hidup kita selain berguna untuk keluarga, kita juga berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Pelayanan apa saja yang Tuhan percayakan, kerjakan itu dengan mengasihi Tuhan. Amin. Circle kita harus jaga dengan baik-baik. Karena itu menentukan masa depan kita.
Lingkungan bisa bikin kita naik atau jatuh. Kalau circle kita toksik, artinya racun dan membawa pengaruh yang tidak baik, cepat-cepat jauhi. Cari circle yang bikin hidup kita berkembang, maju, dan lebih dekat kepada Tuhan. Yang keenam, hidup tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Satu saat, satu ketika akan terjadi plot twist. Satu keadaan yang tidak kita duga, yang berkebalikan dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah maju bersama-sama dengan Tuhan dan jalani itu. Seperti hari Rabu saya sudah sampaikan satu gambaran tentang pensil. Pensil itu satu saat, satu ketika karena kesalahan sendiri atau kesalahan orang bisa patah. Patah gambaran adalah suatu keadaan yang sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tetapi ternyata masih ada jalan keluar. Pensil itu diserut, yang patahannya itu diserut. Yang tadinya hanya satu ujung pensil, jadi kita punya 3 ujung pensil. Dalam arti keadaan yang kita tidak duga dan itu membuat kita patah semangat, kita harus tetap jalani itu bersama dengan Tuhan. Justru melalui peristiwa itu, keadaan itu akan meningkatkan pengertian kita, akan meningkatkan skill kita di dalam banyak hal. Yang terakhir, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Capek kalau hidup buat nyenengin orang lain. Yang harus kita sadari, cukup jadi versi terbaik diri kita yang benar-benar peduli bakal tetap ada di sisi kita. Ya. Dari ketujuh hal ini, mari kita mau sadari mana yang belum kita mengerti dengan betul. Jangan tunggu sampai terlambat. Hidup kita cuma sekali dan keputusan kita hari ini. Mari dengan kesempatan kasih Allah yang begitu luar biasa itu, yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita, kita memaknai hidup kita hari ini dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan pemahaman-pemahaman yang membuat kita semangat terus maju dan maju. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong slide-nya dibuka, lagu yang sudah disiapkan. Kita harus tahu bahwa Allah akan lakukan yang paling baik. Yang walaupun kadang-kadang kita tidak paham, kita tidak mengerti. Tetapi justru dari itu Allah akan tunjukkan hal yang baik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan lagi, kau lebih tahu.
pujian ini dari awal. Haleluya. Kasih Kristus, Ibu Gembala bawa dalam doa. Pulihkan hidupku, dan keberadaan kami. Hanya Engkau Tuhan yang lebih tahu sampai kedalaman hati pikiran kami. Dan hanya Engkaulah yang lebih tahu siapakah kami ini Tuhan. Sungguh kasih-Mu sangat dahsyat. Sungguh kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan oleh kasih-Mu itulah yang menerangi setiap langkah hidup kami. Tapak demi tapak yang kami lalui Tuhan. Tentunya ada banyak hal yang akan kami lewati. Bahkan ada banyak tantangan, rintangan ke depan yang akan menghalangi langkah kami. Ada banyak jurang-jurang kegelapan yang coba Tuhan Yesus membawa kami masuk. Sehingga kami tidak lagi mengalami akan kasih-Mu dalam hidup kami. Namun kami sangat bersyukur, berterima kasih. Engkau selalu menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami jika ada kalanya kami melupakan kasih-Mu dalam hidup kami. Hanya dengan masalah-masalah yang terjadi. Hanya dengan situasi kondisi keadaan yang kami hadapi hari-hari ini. Ampuni kami Tuhan. Ada kalanya kami meninggalkan kasih itu. Ada kalanya kami melupakan sepenuhnya. Dan ada kalanya kami tidak mau lagi dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Pagi hari ini kami sungguh sangat bersyukur, kami kembali diingatkan bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan tidak akan pernah lalu, tidak akan pernah pergi, bahkan tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, teruslah Engkau berfirman, teruslah Engkau beracara, teruslah Engkau ingatkan kami bahwa kasih-Mu akan terus mengalir sampai di mana Engkau mempercayakan kami untuk hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah datang dalam hidup kami pagi hari ini materaikan, remakan Tuhan. Lebih daripada itu, jadikan kami anak-anak-Mu yang bukan hanya mendengar firman itu, namun menjadi pelaku-pelaku firman. Ajari kami mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan, mampukan, teguhkan terus hati kami untuk terus melakukan dan mau berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Kuatkan terus iman kami di situasi kondisi yang tidak baik-baik saja. Hari-hari ini Tuhan, ada banyak hal yang coba membawa kami jauh daripada-Mu Tuhan. Namun bawa terus kami lewat kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu. Terus Engkau yang anugerahkan kekuatan, kemampuan bagi kami semua anak-anak-Mu GPD Iberia Wiradesa semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun Roh-Mu terus membawa firman itu dalam hidup kami. Menghidupkan roh kami untuk lebih lagi dekat kepadamu Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala. Semakin hari Tuhan anugerahkan kekuatan, hikmat, marifat, pewahyuan, kebenaran firman-Mu. Sehingga membawa hidup kami, jemaat-Mu semakin dekat, semakin mengerti dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan melakukan kehendak Tuhan lewat memberikan persembahan. Suci kuduskan hati pikiran kami. Tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan yang memberkati. Jika ada anak Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan, Tuhan pun akan memberkati. Sehingga di hari-hari di lain waktu boleh berikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tidak akan berikan persembahan. Silakan persembahannya disiapkan. Kita nyanyi pujian yang berkata, kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya.
biarlah pujian ini bukan hanya kami nyanyikan, tapi kami belajar melakukannya, mengasihi satu dengan yang lain, melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi hamba-hambamu, jemaatmu berkorban untuk pekerjaanmu. Berkatilah korban-korban yang diberikan ini ya Tuhan, menjadi korban yang menyenangkan hatimu dan Engkau balas berlipat kali ganda. Kami percaya apa yang kami buat semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, sebab kami mengerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Dan tentunya pagi hari ini kita kembali berterima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih Allah, kasih yang sempurna. Dan kasih itu diberikan di dalam hati Bapak, Ibu, dan hati saya. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga apa yang menjadi tema kita ini boleh terjadi. Peliharalah kasih persaudaraan. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati. Yang ada adalah kasih sayang selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Gembala dan diberikan hikmat, pewahyuan untuk lebih banyak lagi menjadi firman Tuhan, pewahyuan baru dapat disampaikan untuk jemaat di tempat ini. Dan Bapak Ibu, untuk pengumuman, sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu, bawalah mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Daripada mereka dibiarkan melakukan hal-hal lain, mari bawa anak-anak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan hari Senin, ada Senin kedua, ada pelayanan pos PI di Kesesi. Ini Bapak Sanjaya nggak kelihatan, tapi pasti siap di sana. Kita berdoa supaya pos PI Kesesi berkembang. Ada banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terus hari Selasa ibadah wanita jam 5 sore dan hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Bapak Ibu boleh hadir dalam ibadah-ibadah ini. Hari Kamis ada doa puasa dan bagi Bapak Ibu yang mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Hari Jumat ibadah pria jam 18:15 petang. Kami menghimbau untuk bapak-bapak kaum pria yang juga yang belum menikah, yang namanya pria bisa hadir dalam ibadah pria. Mari kita semangat untuk mencari Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita perlu banyak firman Tuhan yang membawa kita kepada jalan yang benar. Terus hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang. Dan minggu pagi kita kembali dalam dalam ibadah raya jam 6 pagi. Mari kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri semua. Kita menyanyi pujian Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nanti kami undang Bapak Trio akan berdoa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, Tuhan. Engkau selalu baik buat kami. Katakan sama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Terima kasih Bapa. Berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Mari naik
Naikkan syukurmu buat kasih setianya yang tak pernah habis. Naikkan buat hari yang kau tak habis-habisnya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur. Kami bersyukur pagi ini Bapa, buat kasih setiamu yang terus mengalir. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Rahmat-Mu yang selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang kasih-Mu besar dalam hidup kami Bapa. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu besar. Kasih-Mu tiada terbatas. Haleluya. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah hapuskan dosa kami. Amin. Bahkan Engkau sudah memelihara kehidupan kami sampai detik ini Tuhan. Bahkan Engkau menjamin kehidupan masa depan kami. Amin. Itu adalah tanda begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Biar pada pagi hari ini ajarkan kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Jangan timbulkan perpecahan dalam kehidupan kami, dalam jemaat kami ya Bapa. Tapi ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan. Karena Engkau adalah kasih itu sendiri ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami selalu mencari perkara-perkara yang di atas. Ajarkan kami selalu mencari perkara-perkara surgawi. Karena kami tahu perkara di duniawi hanya terbatas Tuhan. Amin. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Engkau Allah yang penuh kasih dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan menguatkan kami untuk kami saling mengasihi. Karena Engkau adalah kasih itu sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Jemaat-Mu yang pada hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya berkat damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami nak kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Itu dinyatakan dari sekarang bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya